ila hadrati Syekhatul Anwar bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna Al-Marhum Syekhatul Anwar bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmania. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid. Berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi Rabbi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terbawa oleh ujub dan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sang pemberi kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, janganlah sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman-Nya azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka menjadi fakir miskin itu bukanlah kehendak sendiri, namun itulah kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam
dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami memberikan rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lain. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Tetapi jangan sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu berdapatan, sesal kemudian tidak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah roh jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan oleh sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segera murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan dohir dan batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, jaga batin. Tiada lain amalan kita, Torek Pemodriana Salbandia, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan sesama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Sumeraya 13 Februari 1956, wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafat Tahtul Arifin. Undayan mutiara, jangan benci kepada ulama yang sejaman, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Ila hadrati Sayyidul Mursyid Hadrati Sayyidina Muhammad